Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan kami dari kelompok 5 dan kali ini kami mengambil tema kritika yaitu sosial dan data primer. Untuk judulnya kami memilih dampak penggunaan gadget terhadap interaksi sosial dan pembelajaran mahasiswa Fakultas Pertanian atau FAPERTA serta Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis atau SKHB 60 IPB University. Next please. Nah, ini ada daftar kelompok kami. Yang pertama ada Arya Wiguna, ada Mutia Silviani, ada Nurul Hamidia Kutsi, ada Auli Habibah, kemudian ada saya Muhammad Sapratama, ada Nabila Maulia, ada Ahmad Ragib Mustafa, ada Firna, dan juga ada Peter. Next. Mengapa kami tertarik dengan uh, judul kami? Nah, jadi inilah ini adalah latar belakangnya. Gadget telah mengubah cara mahasiswa berinteraksi. Jadi kami aware bahwa oh, dengan hadirnya gadget, dengan banyaknya gadget, banyak jenis gadget mulai dari handphone, laptop, PC dan sebagainya, itu mengubah cara mahasiswa berinteraksi. Kemudian ketergantungan pada gadget berpotensi mengubah preferensi komunikasi melalui teks daripada berbicara langsung. Kami sadar bahwa di era saat ini itu banyak orang bukan hanya mahasiswa itu apa ya hanya ingin dihubungi lewat teks padahal tidak semua komunikasi itu dapat berjalan lancar dengan hanya teks. Kita perlu berbicara langsung dengan orang lain, kemudian kita perlu apa ya intonasi yang jelas sehingga informasi sampai tidak bias, kemudian potensi gangguan terhadap kemampuan berkomunikasi interpersonal. Jadi kami mengambil beberapa jurnal dan kami melihat bahwa ada gangguan terhadap kemampuan berkomunikasi baik itu menurun atau naik dari seseorang gitu. Jadi adanya gadget ini berpengaruh terhadap cara dia berkomunikasi, cara dia mengungkapkan ekspresinya dan lain-lain. Kemudian gadget berpotensi menjadi media pembelajaran yang efektif. Dengan hadirnya gadget, oh ya, kami juga memasukkan walaupun kami memiliki tema sosial data primer, kami juga memasukkan pendidikan. Mengapa? Karena menurut kami hal kedua ini tidak bisa terlepas dari seorang mahasiswa. Dua hal ini harus selalu berdampingan. Oleh karena itu kami mengambil tema untuk bukan mengambil ya, menyisipkan tema pendidikan di dalam penelitian kami kali ini. Nah, gadget itu sangat ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa gadget itu sangat berguna dalam pembelajaran terutama di masa pandemi kemarin karena kita bisa berinteraksi dalam sebuah kelas, dalam sebuah lingkup pembelajaran itu hanya melalui misalnya media Zoom, media WhatsApp dan lain-lain. Kemudian penyalahgunaan atau kecanduan gadget berpotensi mengganggu fokus belajar mahasiswa. Tentunya apa ya? Kita sudah melihat bahwa kita kan sekarang masih di PPK ya teman-teman. Nah di PPK itu banyak sekali teman-teman kita ataupun bahkan orang di samping kita itu main HP saat belajar. Kemudian waktunya ujian mungkin dia malamnya masih main game dan lain-lain. Jadi gadget itu sangat berpengaruh terhadap fokus belajar mahasiswa. Next please. Oke, seperti yang kalian lihat di sini. Di sini kami membawakan 4 rumusan masalah. Yang pertama ialah bagaimana dampak frekuensi penggunaan gadget terhadap interaksi sosial mahasiswa Faperta dan SKHB IPB 60. Yang selanjutnya ialah bagaimana penggunaan gadget terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa Faperta dan SKHB IPB 60 di kelas. Yang ketiga, bagaimana solusi untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan manfaat gadget bagi mahasiswa Faperta dan SKHB IPB 60. Dan yang keempat yaitu faktor-faktor apa yang menyebabkan penyalahgunaan atau kecanduan gadget di kalangan mahasiswa dan dampaknya terhadap fokus belajar serta interaksi sosial. Nah, di sini ada tujuannya itu menganalisis dampak frekuensi penggunaan gadget terhadap interaksi sosial mahasiswa. Terus tuh mengkaji pengaruh penggunaan gadget terhadap kegiatan pembelajaran mahasiswa di kelas serta interaksi sosial dan memberikan solusi untuk meminimalisir dampak negatif dan memaksimalkan manfaat gadget bagi mahasiswa. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode instrumen kuantitatif dengan melakukan survei lewat Google Form yang dibagikan melalui grup serta status WhatsApp, grup Telegram, dan status Instagram, sehingga kami mendapatkan data primernya. Target yang akan kita ini adalah mahasiswa Fakultas dan SKHB IPB University Angkatan 60. Baik, selanjutnya ada
langkah pengumpulan data dari penelitian kami. Yang pertama, dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan dari penelitian dan kami identifikasi apa saja variabel-variabelnya. Yang kedua, dengan membuat Google Form dengan total 16 pertanyaan untuk menggali informasi untuk penelitian kami. Yang ketiga, dengan rutin memberikan pesan broadcast kepada target penelitian ini, yaitu yaitu mahasiswa Fakultas dan SKHB. Selanjutnya ada langkah pengolahan data yang kami lakukan dengan memindahkan data dari spreadsheet ke Excel, kemudian kami urutkan atau kelompokkan data, dan kemudian kami proyeksikan data ke bentuk diagram. Selanjutnya, berikut kami akan melampirkan 16 pertanyaan mengenai identitas umum, sesi pendidikan, dan sesi sosial. Privasi target penelitian menjadi hal yang diperhatikan. Kuesioner berisi 3 pertanyaan identitas umum, 2 pertanyaan pengantar umum, 4 pertanyaan sesi pendidikan, dan 6 pertanyaan sesi sosial. Pertanyaan kuesioner dibuat simpel dan bahasa sederhana. Diberikan pilihan jawaban, beserta beberapa pertanyaan disediakan jawaban tambahan dari target. Oke, selanjutnya giliran saya. Yang pertama, kita memberikan pertanyaan mengenai kelas berapa responden tersebut. Di sini tersedia ada 7 pilihan, karena kebetulan dari ST1 sampai ST7 itu merupakan isinya tuh SKHB dan Faperta. Lalu untuk pilihan fakultasnya, tentu saja ada 2, yaitu pilihan A untuk Fakultas Pertanian, dan B untuk Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis. Lalu pertanyaan ketiga adalah jenis kelamin responden. Dan di sini tentunya ada 2 pilihan atau opsi. Jadi responden bisa memilih laki-laki atau perempuan menyesuaikan identitasnya. Lanjut. Selain pertanyaan identitas, kami juga memberi pertanyaan terkait penggunaan gadget, yaitu device apa yang sering digunakan oleh responden dan juga durasi penggunaan device tersebut. Kemudian ada pertanyaan paling sering buka aplikasi apa ya di kelas. Jadi pertanyaannya, jawabannya ada media sosial, game, aplikasi belajar termasuk IPBM, aplikasi profesional termasuk Microsoft Office, Canva, dan lain-lain. Kemudian ada peramban atau browser seperti Google, aplikasi hiburan seperti Netflix, Spotify, YouTube, Webtoon, dan lain-lain. Kemudian ada aplikasi religi, aplikasi belanja daring. Terus kami menanyakan tentang menurut responden apakah boleh buka HP di kelas. Kami memberikan pilihan jawaban boleh, kemudian boleh tapi dengan instruksi dosen, dan nggak boleh. Kemudian kami ingin menanyakan tentang alasan responden membuka HP di kelas. Jawaban pertama adalah bosan, kedua gak ngerti sama bahan ajar, ketiga udah kebiasaan, keempat dan jawaban lain-lainnya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya adalah ketika responden sering menggunakan handphone atau gadget lain di kelas, apakah akademiknya akan terganggu atau tidak? Dengan pilihan jawaban yang pertama terganggu, yang kedua terganggu tapi tidak apa-apa, lalu yang ketiga tidak terganggu karena sedang di rumah, di kos, di asrama. Lalu yang keempat tidak terganggu karena sudah terbiasa. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada teman di kelas yang bermain gadget, akun dari bagaimana? Yang pertama ada bermain HP, yang kedua tidak terganggu, yang ketiga terganggu tapi tidak berani menegur, dan yang keempat adalah terganggu dan langsung menegur. Boleh di next. Untuk pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan interaksi sosial antara responden dengan orang sekitarnya. Untuk pertanyaan pertama adalah ketika masih aku. Iya, lanjut Bill.
Pertanyaan selanjutnya adalah berkaitan dengan interaksi sosial antara responden dengan teman-teman di sekelilingnya. Untuk pertanyaan pertama adalah apakah responden termasuk orang yang sambil bermain HP atau tidak ketika kumpul dengan teman-teman sebayanya? Yang pertama adalah sambil bermain HP, dengan jawaban kedua adalah tidak bermain HP, dan yang ketiga adalah netral. Untuk netral di sini yang kita maksudkan adalah tergantung situasi dan juga kondisi ketika bersama dengan teman-teman. Lalu untuk pertanyaan yang kedua adalah menurut responden, ketika sedang berkumpul dengan teman-teman itu harusnya responnya seperti apa? Untuk jawabannya, yang pertama adalah tidak boleh bermain HP, yang kedua boleh bermain HP, dan yang ketiga adalah tergantung tempat dan juga kondisi. Dan untuk pertanyaan ketiga tentang interaksi sosial mahasiswa dengan teman-temannya, seberapa gadget berguna untuk sosialisasi kamu? Dengan skala 1 sampai 5, untuk skala 1 tentang sangat berguna, dan untuk yang nomor 5 adalah sangat tidak berguna. Boleh di next. Lanjut, Bill. Ketika kita buka HP untuk nongkrong, ketika kita buka HP saat lagi kumpul dengan teman, biasanya responden itu menggunakan untuk apa? Yang pertama karena terganggu, mungkin untuk terganggu di sini dimaksudkan adalah terganggu dengan kondisi ketika kita lagi kumpul bersama teman-teman, lalu responden tersebut memilih untuk membuka HP. Lalu yang kedua adalah gabut atau bosan. Yang ketiga adalah ingin live di media sosial. Mungkin teman-teman sekarang juga udah nggak asing dengan live di media sosial ketika berkumpul dengan teman-teman. Yang keempat adalah menghubungi orang tua atau pasangan. Yang kelima, ingin main medsos. Ada rasa ingin bermain medsos. Dan yang keenam adalah kepentingan kelompok seperti mabar, milih barang di online shop, atau yang lain-lain. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah ketika sedang berbicara dengan orang lain, apakah responden suka terbawa emosi dengan pilihan jawaban iya atau tidak? Untuk pertanyaan selanjutnya adalah ketika responden sedang berbicara dengan orang lain, apakah responden tersebut bingung untuk menangkap kata-kata? Dan pilihan jawaban yang pertama, iya, suka bingung. Dan yang kedua, tidak bingung. Baik teman-teman, itulah beberapa pemaparan dari pendahuluan hingga beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada target dari penelitian kami kali ini. Atas perhatiannya, terima kasih.